Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Selamat datang di podcast saya. Kenali, nama saya Intan Melani, merupakan mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa yang sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Baiklah, di podcast kali ini saya mau jelasin mengenai peran remaja dalam melestarikan lingkungan. Nah, teman-teman, sebelumnya saya jelasin dulu mengenai remaja. Jadi, masa remaja adalah masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa umur 10 hingga 12 tahun dan berakhir pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Pada perkembangan ini, pencapaian kemandirian dan identitas sangat menonjol, pemikiran semakin logis, abstrak, dan idealistis, dan semakin banyak menghabiskan waktu di luar keluarga. Kita dapat melihat dengan jelas bagaimana kehidupan remaja di Indonesia sekarang. Karena itu, kita sering mendengarkan berita-berita kriminal tentang obat-obatan terlarang dan pemerkosaan. Manusia dengan alam sudah menyatu, di mana saling bergantung antara satu sama lain. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban manusia untuk selalu mengelola alam dengan baik dan tetap memberdayakan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestariannya dan melakukan berbagai upaya pembaharuan dan penghijauan. Lingkungan yang sehat akan menentukan kehidupan yang baik, kemudian sebaliknya. Lingkungan yang buruk akan menimbulkan kehidupan yang buruk pula. Di samping itu, para remaja tidak sedikit juga yang ikut terlibat dalam kerusakan penebangan hutan secara ilegal atau mungkin juga karena dibayar oleh tukang kayu yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin mementingkan dirinya sendiri. Lihatlah bagaimana hutan-hutan ditebang pohon-pohonnya untuk sekedar mendapatkan kayu yang indah, yang kuat untuk memenuhi selera pembangunan tanpa menghiraukan akibat yang akan menimpa lingkungan. Menurut saya, munculnya tindakan-tindakan tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan para remaja dalam menjaga kelestarian lingkungan tersebut. Kita bisa lihat dalam lingkungan sekitar, sebagai contoh saja di ibu kota atau kota-kota besar, di mana banyak polusi udara yang disebabkan oleh asap knalpot, limbah pabrik, bahkan letusan gunung berapi yang mengeluarkan debu serta zat-zat lainnya yang mengurangi kadar oksigen dan mengganggu pernapasan manusia. Selain itu, ada pula pencemaran air yang dapat diketahui dari perubahan warna, bau, serta adanya kematian dari biota air, baik sebagian maupun seluruhnya. Pencemaran air disebabkan oleh limbah-limbah pabrik, sisa-sisa deterjen, serta sisa bahan organik yang berupa organisme-organisme yang mengalami pembusukan. Peran remaja dalam menanggulangi dan dalam pencemaran air tersebut yaitu remaja harus bisa terjun langsung dalam pembersihan got-got di sekitar lingkungannya dan pembersihan sampah pada sungai-sungai tertentu agar tidak ada penyumbatan dalam aliran air tersebut. Dengan cara demikian sudah mencegah adanya banjir dan lingkungan kumuh akibat air tidak bisa mengalir dengan semestinya. Nah, peran remaja, apalagi mahasiswa, sangat penting dalam hal-hal seperti ini, karena remaja adalah generasi penerus bangsa yang mempunyai potensial tinggi untuk menjaga lingkungan. Maka dari itu, remaja di sini dapat melakukan suatu pencegahan melalui banyak hal dan kegiatan. Salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk meningkatkan pengetahuan remaja dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kegiatan tersebut dapat meningkatkan dan menambah wawasan para remaja, terutama dalam memanfaatkan pemahaman manfaat flora dan fauna bagi kehidupan manusia, dan secara tidak langsung akan terbentuk karakter dan pemikiran melestarikan hutan. Remaja dapat juga
ikut serta dalam upaya pelestarian lingkungan dengan cara-cara kreatif yang muncul-muncul dari ide-ide mereka, seperti mendaur ulang barang bekas menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis. Contohnya, plastik deterjen bisa dijadikan tas-tas unik, sederhana, dan terjangkau. Kemudian sisa-sisa bahan organik dapat mereka olah menjadi pupuk organik sehingga dapat menyuburkan tanaman. Disinilah peran remaja dalam membangun budaya, mencintai dan melestarikan lingkungan. Hal-hal seperti ini selain memberikan keuntungan bagi kelangsungan hidup, alam dan manusia juga akan perlahan membangun karakter jiwa-jiwa muda yang kreatif dan inovatif. Sehingga generasi muda kita dapat menjadi generasi muda yang cinta alam dan tumbuh menjadi seorang yang berwawasan mengenai lingkungan. Jika kita mendapatkan wawasan lebih mengenai pelestarian tentang lingkungan, tentunya kita akan selalu melihat pinggiran-pinggiran jalan yang penuh dengan tanaman dan lingkungan sekitar rumah menjadi lebih hijau dan bersih. Remaja yang sadar akan lingkungan biasanya kesadarannya tersebut mengalir lingkungan keluarganya masing-masing dan lingkungan masyarakat sekitar. Bentuk partisipasi remaja dalam lingkungan hidup diantaranya adalah bisa melalui kegiatan reboisasi, mengajak masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, mengajak masyarakat untuk menanam pohon di sekitar pekarangan rumah, mengajak masyarakat untuk peduli terhadap kebersihan lingkungan, serta mengajak masyarakat terutama yang berada di sekitar hutan untuk bersama-sama mengawasi dan menjaga hutan agar tidak menjadi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Seperti kita ketahui bersama bahwa hutan di Indonesia merupakan paru-paru dunia. Itu artinya bahwa seandainya hutan Indonesia mengalami kerusakan, maka akan membawa bencana, tidak hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia. Selanjutnya diikuti dengan kegiatan sehari-hari. Sebagai sesama makhluk Tuhan, sebaiknya kita saling menjaga kelestarian lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita juga perlu saling mengingatkan dalam hal kebersihan dan kelestarian lingkungan agar sama-sama saling menguntungkan. Sekian dari podcast saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.